Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah pada sore kali ini Ana berkesempatan bisa berbincang-bincang dengan kakak kelas saya dulu ya. Kakak kelas Ana dulu ya di Binbas ya. Dulu antar generasi Sama aja pernah, kita kan dulu sekamar. iya. Dulu antar generasi pernah memanas ya. Masuknya sama. Apa? Dulu antar generasi pernah memanas pas malam apa itu serah terima itu loh. Biasa aja. Ya, Terus oke. insya Allah tema sore ini kita membahas tentang negeri Mesir ya. Bagaimana negeri Mesir itu, terus keadaannya seperti apa. Karena waktunya sudah sore ya, mungkin terlambat sedikit. Silahkan untuk memperkenalkan diri pada teman Ana ini, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Nama saya Azam Al-Kautsar, panggil Azam. Di Mesir dari tahun 2015, sekitar hampir 5 tahun berarti. Sekarang kuliah semester 6 akhir. Ini lagi ujiannya kita buat makalah kan ujung-ujungnya gitu. Kalau ujian face to face nggak bisa, dilewat online juga nggak mampu lazernya, akhirnya kita suruh buat bahas makalah. Begitulah. Ya, udah 5 tahun di Mesir, udah tahu banget lah gimana manis pahit di Mesir seperti apa. Ya gitu, udah kayak Mesir, udah kayak negara saya sendiri. Kita ngomongin apa nih, Jam? Ngomongin Mesir. Oh iya, Mesir nih. Udah dipersiapkan nih. Oke. Kalau ngomongin Mesir, nggak ada habisnya bagus-bagusnya, Jam. Gimana ya? Para anbiya sendiri semuanya banyak yang di Mesir. Benar. Bisa dikatakan Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir dari Palestina, ya kan? Ketemu Hajar alaihissalam, terus kemudian mempunyai anak Ismail, ya kan? Nabi Ibrahim dengan Hajar, kemudian Nabi kita sendiri Nabi Muhammad SAW adalah cucu-cucu dari Mesir, orang Mesir gitu loh. Terus juga Nabi Musa alaihissalam itu juga, beliau juga asli orang Mesir gitu. Juga dakwah beliau di Mesir dengan Firaun, ya tahu sendiri ceritanya. Kemudian Nabi Harun, saudara kandungnya Nabi Musa yang dikatakan pintar berbicara gitu kan. Nabi Yusuf juga sebagai wazir gitu. Kalau sekarang ngomongnya menteri ekonomi gitu ya. Menteri ekonominya zaman dulu. Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Idris, beliau juga berdakwah. Pertama kali Allah memerintahkan dakwah di dunia, Nabi Idris itu juga daerahnya ada daerah di Mesir juga. Kemudian diazab oleh Allah seperti itu. Nabi Mesir tuh syarat akan sejarah, Masya Allah ya. Itulah. Kemudian istimewa ya. Iya, sangat istimewa, bos. Mesir. Istri Rasul, Maria Kiptia itu juga dari Mesir. Beliau dari Mesir. Kemudian itu juga kenapa Mesir namanya Egypt? Itu diambil dari kata Kipti. Kipti itu Koptik itu ortodoks gitu kan. Jadi emang Mesir tuh kebanyakan dulu terkenal zaman sebelum Rasulullah itu Kristen ortodoks gitu. Bahkan sampai sekarang gitu. Kristennya terkenal ortodoks. Jadi kenaikan Nabi Isa tuh beda. Bukannya bukan 25 Desember Christmas itu kan 25 Desember. Nah, kalau kita itu Februari. Kalau maksudnya kita di Mesir Februari. Bukan Muslim. Habis itu juga pembebasan Mesir, sini juga Amr bin As, Masya Allah. Itu sampai sekarang Masjid Amr bin As masih berdiri kokoh. Seperti itu. Kemudian ngomongin ulama di Mesir, Masya Allah di sini Imam Warsh, tahu lah Qiraah Warsh yang sangat terkenal, masa nggak tahu para tolibul ini di sini makamnya di Mesir. Beliau juga ahli Mesir. Kemudian Imam Al-Laits yang dikatakan Imam Syafi'i bilang Al-Laits itu lebih alim daripada Imam Malik. Iya. Itu Al-Laits bin Sa'ad. Tapi begitu. Kemudian Imam Syafi'i juga kan ke Mesir. Iya benar.
Beliau juga ke Mesir membuat apa namanya marokis ilmu. Masya Allah, ada banyak istimewaan lainnya lah. Bahkan ada penyair yang bilang, Al-Quran nuzila fi Makkah wa Madinah, walakin quri'a fi Misr. Masya Allah. Emang zaman dulu ulama-ulama sampai sekarang ulama-ulama di sini masih Masya Allah. Kalau ngomongin SDM ya, kita mahasiswa yang wafid yang bukan orang foreigner ya, yang bukan orang Mesir itu nggak ada apa-apanya. SDM kualitas ilmunya bahkan di sini tuh ngajar PAUD, ngajar TK itu harus S1, harus hafid Al-Quran minimal itu. Iya. Kita nggak ada kesempatan kayak mungkin anak-anak Libya atau anak-anak STDI itu mungkin ngajar TPA di daerah-daerah sekitar rumah gitu kan ya. Ya kan anak lulusan pondok ngajar TPA sekitar rumah. Kita nggak mungkin, soalnya kalau SDM orang-orang Mesir pada wah, Masya Allah lah, kalau disuruh kita bacain Al-Quran langsung jawab gitu. Gitu. Masya Allah lah pokoknya. Kemudian ngomongin ya. Perkuliahan di sini Al-Azhar. Wah, Al-Azhar Masya Allah. Ya, walaupun ya di sini apa sistemnya akidah yang diajarkan tuh Asy'ari gitu. Ya gitu, tapi di dosen-dosennya sendiri macam-macam begitu. Asy'ari juga ada, yang sunnah juga banyak seperti itu. Saya juga mengatakan di sini tuh nggak untuk kemungkinan untuk belajar sunnah juga. Wah, Masya Allah juga maksudnya. Dosen di sini sangat mantap, tapi emang waktu di kelas itu yang diajarkan akidahnya Asy'ari gitu. Ya emang begitu horornya ya, kita mengambil yang baik. Lagi juga saya juga ngambil fikih kan sini, Masya Allah sekali, sangat dalam ilmu-ilmunya dosen-dosen di sini gitu. Banyak juga ya dosen-dosen kita juga banyak ngajar di Libya, ngajar di ini, Masya Allah lah pokoknya. Kemudian ngomongin apa? Wisata. Ya. Wah, wisata apa lagi di sini? Allah. Udah kemana gitu aja nih kira-kira? Selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun udah kemana aja nih? Selama 5 tahun udah kemana aja nih? Oh iya, dari mana aja. Saya pernah ke piramid. Saya waktu itu pernah berjanji pada diri saya nggak bakal ke piramid kecuali dibayar. Maksudnya jadi guide gitu. Bener, akhirnya jadi tour guide. Gak pernah ke piramid tapi ke sana. Nemenin jamaah umroh, abis umroh terus ke Mesir saya temenin kan. Saya jadi tour guide-nya gitu. Ya cuma modal googling. Ya. Masya Allah, piramid sendiri adalah mayatnya Tutankhamun dulu di situ. Masya Allah. Terus kemudian kita ke Luxor, ke bawah ke daerah selatannya Mesir. Pada selatan Mesir itu Luxor adalah peradabannya zaman Fir'aun di sana. Ada rumah-rumah, kota, Masya Allah lah. Terus kalau ke daerah mana? Baratnya Mesir itu ada namanya Siwa itu mata air. Di situ ada mata air Cleopatra. Tuh, ya bisa lihat mata air dulu Cleopatra tuh mandi di situ, bayangin. Wah, main blowong banget. Terus di Sinai yang dekat mana? Dekat Palestina Sinai itu. Semenanjung Sinai itu. Dulu Nabi Musa, wah, dakwah di situ. Kita bisa lihat apa namanya yang di situ ada 12 mata air. Isna asyara aina itu. Bang fajarat min husnata asyara aina. Wah, min husnata asyar. Nah, gitu lah pokoknya lupa. Di situ kita bisa lihat sumur-sumurnya 12, cuy. Benar-benar situ sumur 12. Masa ngelihat itu 12 suku Nabi Musa dulu minum di situ gitu. Kemudian ke Gunung Sinai namanya Jabal Musa. Di situ kita melihat menyaksikan sendiri ayat turun wa kalamullah Musa taklima itu. Musa tuh berbicara pada Allah di situ di atas itu tuh. Wah, melihat saksi langsung. Insya Allah. Ya. Terus melihat tempat dulu ada tempat penyembahan syirik patung Samiri. Yang sampai Nabi Musa itu menarik jambutnya Nabi Harun. Di situ tempatnya juga ada, bisa dilihat saksinya, bos. Di sini semua bos, Firaun, Mesir. Kemudian di Kairo. Kemudian kemana? Alexandria dulu tuh, Masya Allah. Alexander the Great kan, dijajah Alexander the Great. Masih ada sekarang puing-puing dulu kayak kayak di Roma itu kan tempat duduk stadion zaman itu tuh, tempat penyair kecil sih gitu. Masih ada puing-puingnya dulu. Terus juga di sini juga banyak bangunan-bangunan zaman Prancis. Ini kan dulu kan dijajah Prancis. Zaman Prancis masih berdiri kokoh gitu. Di Kairo sendiri bangunan-bangunan
peradaban Islam gitu. Benteng-benteng Qal'ah Salahuddin, benteng Salahuddin masih berdiri kokoh. Benteng-benteng apa lagi semuanya zaman apa namanya? Utsmaniyah. Wah, zaman Fatimiyah semuanya ada. Insyaallah sini masih dijaga sih, tapi nggak jerawat. Terus dijaga tapi nggak jerawat gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Oh, Masya Allah ya. Terus bagi kita yang mungkin ingin kuliah di sana, mungkin kita juga perlu tahu sisi negatifnya juga nih supaya ya ada persiapan gitu. Iya ya. Gini loh, kalau ngomongin Mesir sekarang, yang bagus-bagusnya itu masa lampau lah. Udah, ya, gitu. Ya kayak inilah, AC Milan, gitu tau kan? AC Milan diomongin ya masa lampau aja. Zaman sekarang gimana? Gila apa kok mau kosong? Selatan gak ada apa-apanya udah. Aduh, gitu. Ya, sekarang susah bos. Susah. Politiknya tuh ya nggak bisa lah kita ngomongin susah pokoknya. Nggak bisa pokoknya. Udah. Nggak bisa diharapin ya. Beginilah ya. Tunggu Allah menginikan aja. Istijabai untuk diganti gitu. Bagaimana? Susah politik. Terus ngomongin ekonomi sini wah parah. Semenjak saya di sini tahun 2015 itu $1 itu masih 8 pound Mesir. Sekarang 16 pound Mesir $1. Itu baru kursnya dua kali lipat. Belum inflasinya saya rasakan sekitar 300% lah, 3 kali lipat atau sampai 4 kali lipat naik. Ongkos sekarang makin mahal. Aduh, susah juga gitu. Ya kalau duitnya dari Indonesia lumayan lah kan. Dulu sejuta dapatnya cuma 500 pound, sekarang sejuta bisa dapat 1.300. Tapi kan saya duitnya sih nyari sendiri bos, susah makanya. Gitu. Kita bergelut di Mesir dengan ekonomi seperti ini susah. Nanti bisa lihat setiap perempatan tuh hampir setiap perempatan tuh ada pengemis. Iya. Di depan masjid itu pasti ada pengemis, pasti. Saya katakan pasti. Jadi parah di sini udah parah. Terus juga kalau antum di sini berharap ingin belajar sunnah, tapi ya mungkin bisa sih, tapi gimana ya? Taklim di sini, taklim yang menjurus gitu semua dimatikan emang sama pemerintahnya. Gitu. Soalnya pemerintahnya itu berpikir bahwasannya gimana ya? Pusatnya bisa mengembalikan pemerintah menjadi yang bagus lagi. Maksudnya seperti itu dari ilmu gitu loh. Makanya ilmu di masjid, ilmu agama itu dimatikan semua. Jadi masjid itu habis sholat ditutup. Gak boleh ada taklim, gak boleh ada ngumpul-ngumpul kayak gitu. Jadi susah di sini emang Mesir. Ya. Tapi ala kulihal kalau ngelihat orang-orangnya masih bagus, masih banyak yang masya Allah. Duh, nggak usah kerja di sini, ngapain kerja di sini? Sesi tanya jawab entar. Mending di Indonesia lah. Kalau kita bandingkan sekarang dengan Indonesia, Mesir dengan Indonesia, jauh banget. Indonesia itu harus banyak-banyak bersyukur gitu. Asli. Ya, banyak orang-orang yang Indonesia, wah Indonesia begini, presiden gue begini, bantuan gak ini, presidennya pelin-pelan ngomong A, datang ngomong B, ini nggak boleh mudik dan sebagainya. Bisa masih mending daripada kita rasakan di sini nih. Sakit hati, susah pokoknya. Gitu. Aduh. Makanya kenapa harusnya tuh ya gimana ya? Pemerintah di Indonesia tuh mau berusaha yang terbaik untuk Indonesia gitu. Tapi ya masyarakatnya, anak mudanya itu banyak komen, banyak ini gitu loh. Harusnya kan taat aja apa yang diucap itu, ya insya Allah ada kebaikan lah. Ya kritis boleh gitu, tapi harus dengan sopan santun yang baik gitu. Jangan ngomong di sosial media gini-gini jelek-jelekin, aduh parah. Dari sini ya merasakan, alhamdulillah ya gimana. Keseharian di sana tuh gimana ya supaya bisa bertahan hidup di sana loh. Maksudnya keseharian rutin itu mungkin habis bangun tidur tuh ngapain gitu, langsung kerja atau gimana? Ya sama aja manusia saya. Ya gimana ya? Ya sama aja, jadwal kuliah gitu. Ya kalau nggak kuliah gimana ya? Ya sama aja gitu. Misalkan ke warung ya ke warung, sama aja sih sebenarnya. Jadwal kuliah gitu. Tapi emang di sini tuh apa ya? Lebih keras lah gitu. Ya misalkan gini, kita tuh banyak nemuin masalah orang Mesir tuh hal sepele tuh langsung ribut gitu.
kalau mohon maaf kalau ngomonginnya ya mungkin kerasnya ke orang Batak-Batak gitu. Tapi kita nggak langsung ngomong, tapi orang Mesir tuh nggak ngomong nggak jodoh sih, cuma paling bocor-bocor doang gitu, selesai. Gitu. Tapi kehidupan sini ala kuliner sama aja sih. Gitu. Kita ngepes ya ngepes, masih mahasiswa biasa masih. Gimana? Gitu. Tidur ya gitu. Ada yang masya Allah ke taklim terus, kayak ke Masjid Azhar tuh ada taklim sih. Masjid Azhar tuh ada taklim di ruang-ruang yang di pojok-pojoknya tuh kayak Madinah gitu, masya Allah masih anak. Ada juga yang kalau mau pilih tidur aja juga bisa gitu kan. Atau mau nyari duit aja di sini. Sebenarnya gini. Belajar di mana aja sama aja, Bos. Sama aja belajar tuh di mana aja gitu loh. Tinggal orangnya itu bagaimana menyikapi dirinya untuk senantiasa belajar gitu kan. Gitu. Mau belajar online sama aja sebenarnya, sama aja gitu. Tapi kan kita di sini praktek langsung bahasa Arab gitu kan ya. Dan membuat kita lancar untuk bisa ngajar bahasa Arab gitu. Ya lebih khusus bahasa Arab Amiyah gitu. Arabia Mesir di Indonesia nggak dipakai. Kebanyakan anak Indonesia yang kuliah di sana itu mengambil jurusan apa? Di sini orang sini tuh banyak jurusan agama. Ya, sini tuh jurusannya ada syariah Islamiyah, syariah wal qanun. Terus usuluddin itu ada hadis, akidah filsafat, tafsir, gitulah. Terus sama dakwah, terus ada ujian, ada fakultas dakwah, ada dirasat Islamiyah, terus ada lughah. Ya, itu sih. Itu aja. Tapi ada kedokteran juga ada, ekonomi juga ada di sini. Tapi kayak kedokteran itu biasa orang Malaysia. Murah soalnya. Sini murah lah. Tapi saya nggak tahu sih berapa ya. Tapi jelas lebih murah, jauh lebih murah daripada mereka kuliah di Malaysia tuh mahal gitu katanya. Gitu. Tapi orang Indonesia nggak ada yang ke sana. Semua masuk jurusan agama semua, kayak gitulah. Allah. Terus ini lagi nih, satu lagi pertanyaan. Kan mungkin bagi orang-orang yang Indonesia belum pernah ke Mesir tuh melihat Mesir tuh emang ya sangat wow gitu. Tapi sebenarnya realita yang terjadi sekarang nih bukan yang lalu itu mungkin bisa digambarkan lah. Sekarang gambarkan. Ya gimana ya? Yang tadi seperti saya bilang, mau lihat Mesir langsung, nih saya liatin nih. Aduh, karena saya bukan tinggal di Sakan, saya tinggalnya di Shako tuh apartemen. Jadi langsung dilihatin nih. Tuh, gedung-gedungnya seperti ini tuh. Itu tuh. Parkir sembarangan. Itu Sakura. Padang pasir tuh, kemudian ada gedung lagi. Padang pasir. Untuk biaya apartemen hiasan Ramadan. Hiasan Ramadan tuh ada kecil-kecil. Itu. Terus ini kalau Ramadan dihias-hias gitu rumah-rumahnya. Masya Allah lah, mantap lah. Ya. Tuh ada anjing tuh. Wah, di sini banyak banget anjing, bos. Untuk kayak kucing lebih banyak anjing daripada kucing di sini. Untuk biaya perkuliahan. Tapi ya seperti saya ceritakan sekarang keadaan Mesir seperti ini yang sudah itulah. Gimana? Biaya perkuliahan, biaya hidup itu kurang lebih sama Indonesia sama atau bagaimana? Bentar jam. Hilang. Apa? Gimana? Untuk biaya hidup gitu, mulai mungkin bulanan gitu sama pembayar apartemen atau kontrakan ya, biasanya anak-anak sana ngontrak bareng-bareng ya. Itu gimana mengaturnya? Apartemen ini ya, bulanan sini sekitar ya kalau bayar semua sekitar 600. Ya nanti dibagi mungkin saya itu urunan ya sekitar 300.000, 400.000 gitu. Buat beli beras juga, bayar apartemen, buat ya kayak gitulah, kayak kontrakan tahu lah gitu. Nah terus untuk hidup sendiri sebenarnya ongkos ya lumayan sih, ongkos sekitar sekali jalan tuh 5.000 gitu, berarti 10.000 lah sehari gitu. Pulsa kuota sama aja, tapi saya pakai wifi, aman. Terus
kampus sendiri ya paling perkuliahan Al-Azhar tuh murah banget, setahun tuh paling cuma 200.000 lah bayar, itu cuma buat administrasinya doang, kayak gitu, murah banget untuk yang jurusan agama loh ya. Tapi kalau untuk jurusan kedokteran saya nggak tahu, ada lagi kayaknya. Biasalah mereka ada praktek-praktek dan sebagainya gitu. Tapi nggak usah lah ngapain kedokteran di Mesir, tapi kecuali kalau nyari murahnya mungkin boleh lah. Tapi ada sih orang Indo yang kedokteran. Ya kayak gitu. Perkuliahan murah banget di sini. Apalagi ya paling sejuta cukup lah. Iya, cukup ya. Sejuta cukup. Bisa nabung buat nikah gitu kan. Iya.